Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret, yakni di dalamnya ada deret aritmetika. Jadi kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika atau disebut juga dengan deret hitung. Nah, misalkan suatu barisan aritmetika itu dituliskan dengan U1, U2, U3, U4 dan terusnya sampai dengan UN. Maka jika U1 itu kita tambahkan dengan U2, kemudian ditambah dengan U3 dan seterusnya sampai dengan UN, maka bentuk ini itu disebut dengan deret aritmetika atau sering disebut dengan deret hitung. Jadi jumlah dari semua barisan aritmetik itu disebut dengan deret aritmetika. S1 yang biasanya simbolnya dengan menggunakan S dari kata sum. S1 itu berarti merupakan jumlah dari satu suku pertama. Berarti S1 itu sama dengan U1. Atau karena U1 biasanya disimbolkan dengan A pada barisan aritmetik, maka U1 itu sama dengan A. Kemudian jumlah dari dua suku pertama itu ditulis dengan S2, berarti sama dengan U1 ditambah dengan U2. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya suku ke N dari barisan aritmetik itu ditulis dengan UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kalikan dengan beda. Berarti suku yang kedua ini bisa kita tuliskan dengan A ditambah dengan U2. Itu berarti sama dengan A ditambah dengan 2 dikurangi 1 kalikan beda. Berarti A ditambah 1 beda atau ditambah beda. Jadi jumlah dua suku pertama itu berarti sama dengan A suku pertamanya. Kemudian ditambah dengan suku yang kedua itu adalah A ditambah dengan beda. Berarti sama dengan 2A ditambah dengan beda. Kemudian jumlah dari tiga suku pertama dari barisan aritmetik ditulis dengan U1 ditambah U2 ditambah dengan U3. Di mana U1 tambah U2-nya sudah kita dapatkan tadi adalah 2A ditambah B. 2A ditambah dengan B. Kemudian 2A ditambah dengan B berarti kemudian ditambah dengan suku yang ketiga itu sama dengan A ditambah dengan 2B. Jadi A ditambah dengan 2B. Berarti kalau kita tambahkan itu hasilnya adalah 2A ditambah dengan A itu sama dengan 3A. Kemudian B ditambah dengan 2B itu sama dengan 3B. Dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan sampai dengan SN, berarti sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan titik-titik dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, kemudian kalau kita tuliskan U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 itu sama dengan A ditambah dengan beda. Kemudian
U yang ketiga itu sama dengan A ditambah dengan 2 beda, dan seterusnya. Nah, kita tuliskan sekarang 3 suku yang terakhir. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa Sn sama dengan U1 sampai dengan UN. Nah, sebelum UN itu adalah UN dikurangi 1. Sebelum UN dikurangi 1 adalah UN dikurangi 2. Saya tuliskan 3 suku yang terakhir. UN dikurangi 2 ditambah dengan UN dikurangi dengan 1 ditambah dengan UN. Nah, rumusnya UN sendiri itu sama dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. Jadi semakin ke kiri maka bedanya itu semakin berkurang. Sehingga kalau ada UN dikurangi 1, suku yang ke UN-1, berarti di sini N-nya dikurangi 2. Jadi bedanya menjadi A ditambah N dikurangi 2 kali beda. Kemudian suku yang ke UN dikurangi 2 maka sama dengan A ditambah N dikurangi dengan 3 kalikan dengan beda. Sehingga suku UN kurangi 2, suku yang ke N dikurangi 2 itu sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 3 kali beda. Kemudian suku yang ke N-1 itu berarti sama dengan A ditambah dengan N dikurangi dengan 2 kali beda. Kemudian suku yang ke N itu sama dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. N-1 kali beda. Ini adalah rumus suku yang ke N. Nah, ini adalah Sn. Bisa dituliskan dalam bentuk jumlah dari semua sukunya sampai dengan N. Kemudian bisa juga kita tuliskan rumus suku yang pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan ke UN dalam bentuk suku yang pertama dengan beda. Nah, kemudian kalau misalkan kita balik, karena di dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif, jadi kita balik penulisannya dimulai dari yang terakhir, berarti Sn bisa juga dituliskan dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda, kemudian ditambah dengan A ditambah dengan N dikurangi 2 kali beda, ditambah dengan A ditambah dengan N dikurangi 3 kali beda, dan seterusnya sampai 3 suku yang terakhir. Berarti kita mulai dari sini A ditambah 2 kali beda, A ditambah 2 kali beda, kemudian ditambah dengan A ditambah beda, dan yang terakhir itu adalah A, suku yang pertama. Jadi penulisannya kita balik. Nah, kalau misalkan ini kita tambahkan, jadi Sn yang pertama tadi dituliskan dari suku yang pertama dan seterusnya. Kemudian Sn yang kedua kita balik penulisannya dari suku yang terakhir. Kalau misalkan kita tambahkan, jadi ini kita tambahkan, maka Sn ditambah dengan Sn hasilnya adalah 2Sn. Kemudian A ditambah dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda, itu hasilnya adalah, sekarang kita coba, kita tambahkan, berarti A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda, ditambah dengan A ditambah suku yang pertama dengan suku yang pertama kita tambahkan, berarti A ditambah dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. Maka hasilnya adalah A ditambah A itu sama dengan 2A. Berarti 2A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Kemudian suku yang kedua, A ditambah B ditambah beda.
A ditambah B ditambah dengan A ditambah N-2 kali beda. Maka A ditambah B, A ditambah beda, itu ditambah dengan A ditambah N dikurangi 2 kali beda, itu sama dengan A-nya ditambah dengan A, maka hasilnya adalah 2A. Kemudian B ditambah dengan N dikurangi 2 kali beda. Seandainya ini 1, kemudian yang di sini adalah N-nya sama dengan atau saya tuliskan 1 ditambah, karena B ditambah dengan N-2 kali beda, berarti kan sama dengan 1 ditambah, koefisiennya saya tambahkan N dikurangi 2. Maka kalau kita buka kurungnya, maka hasilnya adalah N ditambah dengan 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya N ditambah negatif 1. Atau kita tuliskan sama dengan N dikurangi 1. Jadi hasil dari B ditambah dengan N dikurangi 2 kali B, itu hasilnya adalah N-1B. Sehingga ini ditambah dengan N dikurangi 1 kali B. Yang bentuknya sama penjumlahannya. Berarti suku yang ketiga ditambah dengan suku yang ketiga, hasilnya juga akan sama. Sampai dengan suku yang terakhir. Karena sampai dengan suku yang terakhir berarti pengulangan penjumlahan dari suku yang pertama dengan pertama. Nah, sehingga hasilnya kalau kita jumlahkan semua, itu hasilnya adalah 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Kemudian yang sini juga sama, yakni 2A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir. Nah, suku yang terakhir pun hasilnya adalah 2A ditambah N dikurangi 1 kali beda. N dikurangi 1 kali beda. Nah, banyaknya ini itu sebanyak N suku. Jadi sebanyak N suku. Karena sebanyak N suku, berarti hasilnya adalah N dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali beda. Berarti 2, saya tuliskan ke bawah, 2SN itu sama dengan N dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Nah, kemudian SN-nya saja, jumlah N suku pertama berarti sama dengan N per 2, karena ini kali jadi pembagi, dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Ini rumus dari suku N suku, jumlah dari N suku pertama dari suatu barisan aritmetika. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, sementara kita tahu bahwasanya UN itu rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Nah, ini kita pisah A-nya sehingga bentuknya menjadi SN-nya. SN itu sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah dengan A, karena 2A-nya kita bisa menjadi A ditambah A, kemudian ditambah dengan N-1 kali beda, di mana A ditambah dengan N-1 kali beda itu rumusnya adalah rumus dari UN, suku yang ke N. Berarti kita bisa menuliskannya SN sama dengan N per 2, kemudian dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Nah, berarti rumus ini tadi, SN ini tadi, bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus deret aritmetik jumlah N suku pertama, ini juga sama. Nah, yang mana yang digunakan?
tergantung dari soalnya. Kalau misalkan yang diketahui adalah suku yang ke N, berarti kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Tapi kalau yang diketahui adalah suku pertama dan beda, berarti kita gunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali beda. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan contohnya. Misalkan ada persoalan seperti ini. Diketahui barisan aritmetik 3, 6, 9, 12 dan selanjutnya. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku yang ke N. Kemudian yang kedua atau yang B, rumus jumlah N suku pertama. Yang C, jumlah dari 20 suku pertama. Nah, sekarang yang A, rumus suku yang ke N. Rumus suku yang ke N itu dari barisan aritmetik. Ini merupakan barisan aritmetik karena mempunyai beda. Yakni suku yang sebelumnya dikurangi dengan suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya, itu hasilnya sama semua. 6 dikurangi 3 hasilnya ada 3. 9 kurangi 6 hasilnya 3. Kemudian 12 kurangi 9 hasilnya juga 3. Nah, suku yang ke N dari barisan aritmetik itu sama dengan UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. A adalah suku pertamanya adalah 3, berarti 3 ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Bedanya adalah suku yang kedua kita kurangi suku pertama, hasilnya adalah 3. Berarti kita urai sehingga 3 ditambah dengan 3 kalikan N, 3N, kemudian 3 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ketiga kita kurangkan dengan 3, maka hasilnya adalah 0, sehingga tinggal 3N. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 3N. Nah, kemudian yang kedua, yang B. Yang B yang ditanya adalah rumus jumlah N suku pertama. Rumus jumlah N suku pertama, berarti Sn. Nah, kita tahu tadi rumusnya Sn adalah di sini karena suku yang ke N-nya belum diketahui, berarti kita gunakan rumus yang pertama, yakni menggunakan suku pertama dan beda. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Nah, sehingga rumusnya N per 2, 2A, A-nya adalah 3, berarti 2 kali 3 ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda, bedanya juga sama dengan 3. Jadi sama dengan N per 2 dikalikan 2 kalikan 3 hasilnya 6. Kemudian 3 kalikan N adalah 3N. 3 kalikan negatif 1 adalah negatif 3. Kemudian 6 dikurangi dengan negatif 3 hasilnya adalah 3. Berarti N per 2 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 3N. Atau kalau misalkan mau diuraikan, maka N per 2 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 3N. Atau kita biarkan per 2-nya itu menjadi pembagi semuanya. Jadi N-nya kalikan 3 hasilnya adalah 3N. N-nya kalikan dengan 3N hasilnya adalah 3N pangkat 2. Kemudian per 2. Ya, rumus ini dengan yang di bawah sebenarnya sama, hanya kita yang di atas kita uraikan. Baik, itu rumus dari jumlah N suku pertama, Sn-nya. Nah, sekarang yang ditanya, yang C adalah jumlah 20 suku pertama. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang kita ketahui tadi, rumus jumlah N suku pertama. Berarti Sn karena N-nya 20, berarti kita ganti dengan 20. Kemudian kita ganti semua N-nya itu dengan 20. Sehingga sama dengan 3 kalikan 20. Kemudian ditambah dengan 3 dikalikan 20 pangkat 2 dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya 3 kalikan 20 itu sama dengan 60, kemudian ditambah dengan
20 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 400. 400 kemudian kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 1200. 1200 kemudian dibagi dengan 2 sehingga hasilnya 60 kemudian ditambahkan dengan 1200 atau kita sederhanakan langsung boleh. Ini hasilnya adalah 30. 1200 kita bagi dengan 2 juga hasilnya adalah 600. Berarti 600 tambah 30 hasilnya adalah 630. Atau mungkin bisa kita masukkannya ke rumus yang ini yang lebih sederhana. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya adalah N-nya 20, berarti 20 dibagi 2 dikalikan dengan 3. Kemudian ditambah dengan 3 kali 20. Sehingga ini langsung sederhanakan hasilnya 10. 3 ditambah dengan 3 kali 20. 3 kali 20 adalah 60. Kemudian 60 tambah 3 adalah 63. Sehingga hasilnya 630. Akan dapatkan hasil yang sama. Baik, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, misalkan gaji seorang karyawan suatu pabrik setiap bulannya dinaikkan Rp100.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 3 juta, maka berapakah jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama? Nah, ini karena dinaikkan setiap tahunnya, setiap bulannya itu naik 100.000, berarti selisih antara gaji pertama dengan gaji kedua dengan ketiga dan seterusnya itu berarti sama, sehingga akan membentuk suatu barisan aritmetika. Karena yang ditanya di sini adalah berapakah jumlah gaji karyawan tersebut, jumlahnya berarti merupakan deret aritmetika. Kalau kita tuliskan sukunya, gaji pertamanya adalah 3 juta. Jadi 3 juta. Kemudian yang kedua karena naik 100 berarti 3.100.000. Dan seterusnya. Sehingga karena yang ditanya adalah 1 tahun pertama, berarti 1 tahun sebanyak 12 bulan. Sehingga N-nya itu sama dengan 12. Jadi ini adalah suku pertamanya, A-nya. Kemudian N-nya itu berarti 12 bulan. Kemudian bedanya itu sama dengan 100. Karena 100.000. Karena setiap bulannya naik 100.000. Baik, kita cari berarti jumlah dari 12 suku pertama. Sehingga S12 itu sama dengan N per 2. N-nya adalah 12, berarti 12 per 2. Dikalikan dengan A. A-nya adalah 2A. Berarti 2 dikalikan A. A-nya adalah 3 juta. Kemudian ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. N-nya adalah 12. Saya tulis dulu 12 dikurangi 1. Kalikan beda. Bedanya adalah 100.000. Nah, sehingga hasilnya 12 dibagi dengan 2 kita dapatkan 6. 2 kalikan 3 juta hasilnya adalah 6 juta. Kemudian 11 dikalikan dengan 100.000 maka hasilnya adalah 11. Nolnya 2 kemudian ditambah 03. Kemudian 2 nol di belakang kita abaikan dulu. Sehingga hasilnya adalah 1.100.000 ditambah dengan 6 juta. Jadi 6 juta ditambahkan 1.100.000 atau kita bisa mengalikannya satu persatu. Berarti 6 dikalikan dengan 6 juta hasilnya adalah 36 juta. Kemudian
6 dikalikan dengan 1.100.000 itu hasilnya adalah 6.600.000. Sehingga kalau kita tambahkan, maka hasilnya adalah 42.600.000. Jadi jumlah gaji karyawan selama 1 tahun pertama itu jumlahnya adalah 42.600.000. Kalau kita tambahkan satu persatu mungkin membutuhkan waktu yang lama, tapi dengan menggunakan rumus deret aritmetik maka akan lebih cepat, lebih mudah untuk mengerjakannya. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan deret aritmetika, rumus, kemudian juga 2 contohnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.